pasiennya saudari M Nur. Saudari M berusia 19 tahun. Saat ini baru saja diantar ke ruang POKA yang akan dilakukan operasi APP. Kemudian kita akan melakukan pemantauan atau pengukuran tanda vital sebelum dilakukan operasi. Itu kita sebelumnya berinteraksi di sini. Saya penata anestesi Raisa. Saya akan bertemu dengan saudari M berusia 19 tahun. Alamatnya di Majalengka, Bu. Majalengka. Jauhnya Di apa namanya itu? Gabean. Di Gamping. Gamping. Oke. Saudari M usia 19 tahun dengan alamat di Gamping. Saat ini dipersiapkan menjalani operasi APP pada pukul pukul. Oke, nanti jam 4:30 nanti. Nah, kemudian saya di sini akan melakukan pengukuran tanda vital pre-operasi dan di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Alatnya ada sphygmomanometer, kemudian ada termometer, ada stetoskop, ada hand sanitizer, Sakit, Bu. dan ada jam. Ya, jadi pada saat tanda vital kalian harus siap jam. Kemudian saya telah mencuci tangan, telah menyiapkan diri saya telah siap bertemu dengan pasien. Kita masuk ke tahapan orientasi. Permisi, selamat pagi Mbak. Pagi. Bagaimana perasaannya hari ini? Sedikit cemas, Bu. Sedikit cemas. Baik, ada lagi yang dikeluhkan Mbak? Sedikit pusing. Pusing, baik. Nanti akan kita tindak lanjuti ya Mbak ya. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu. Di sini saya penata anestesi Raisa. Saya bertugas pagi kali ini hingga nanti jam 2 siang nanti. Setelah ini Mbak akan dilakukan operasi ya Mbak ya. Oke, sebelumnya boleh saya tahu dulu dengan Mbak siapa? Barunya Coba saya cek gelangnya ya Mbak. Ya, sesuai usianya berapa? 19 tahun. Ya, alamatnya di mana Mbak? Di Gamping. Ya, sesuai ya Mbak Mia. Ya. Sesuai dengan rekam medis yang saya baca, Mbak Mia akan dilakukan operasi APP. Nah, untuk itu kita akan melakukan pemantauan terlebih dahulu dan pengukuran terhadap tanda vital Mbak Mia. Begitu ya Mbak ya. Nah, ini nanti tanda vital yang akan diukur adalah tekanan darah, kemudian ada suhu, kemudian ada pernafasan dan nadi. Iya Mbak. Ya. Nah, tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui status kesehatan dari Mbak Mia, dan kemudian nanti akan kita laporkan dan kita pantau terus baik itu sebelum operasi, pasca intraoperasi dan pasca operasinya. Gitu Mbak, waktunya kira-kira 7 menit. Apakah Mbak Mia bersedia? Bersedia. Bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kita mulai dengan berdoa ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup tirai untuk menjaga privasi klien. Kalau misalnya mau cuci tangan lagi silahkan seperti itu. Dan kita lihat bahwa di sini ada potensi penularan cairan tubuh pasien atau tidak. Begitu. Karena kan kondisi pasien berbeda-beda ya. Pada misalnya luka bakar seperti itu atau banyak terpasang selang. Nah, kita boleh untuk menggunakan handscoon. Tapi kalau misalnya tidak ada paparan yang demikian, ya kita ya seperti ini aja. Begitu. Jangan terus semuanya harus menggunakan APD lengkap, gaun. Nah, kecuali kalau gaun. Iya, gaun. Kecuali kalau misalnya Iya. di kondisi tertentu kayak COVID sekarang kan beda ya. Protokolnya. Begitu. Nah, Ibu, kalau pasiennya misalnya keringetan, kita tetap pakai handscoon, Bu. keringetan itu ya memang cairan tubuh, tapi tidak sangat rendah potensi untuk menularkan. Oh, berarti nggak Jadi apa-apa. kan keringetan itu kenapa? Bisa karena dia baru datang, Jadi keringatan. kemudian diperiksa, padahal kan harusnya 10-15 menit dulu si pasien itu stabil. Begitu. Iya. Ya. Tadi sudah bersedia ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu ya. Mbak Mia, mohon maaf untuk posisinya nyaman seperti ini Sudah nyaman. atau mau duduk? Duduk boleh. Boleh. Jadi
Senyaman pasien. Ya, senyaman Senyaman pasien. pasien. Boleh duduk, boleh tidur. Sekiranya nanti si pasiennya tidak kuat untuk duduk. Nah, maka kita sarankan berbaring. Atau misalnya nyamannya duduk, ya kita bisa bantu pasien duduk. Yang harus diperhatikan prinsipnya adalah lengan, ya, yang akan kita lakukan pengukuran tekanan darah itu harus lebih rendah dari jantung. Tidak boleh seperti ini, ya. Kalau misalnya duduk gitu ya, maka diperhatikan bahwa lengannya tadi lebih rendah dari jantung. Mejanya tidak boleh terlalu tinggi, ya. Kalau misalnya tiduran seperti ini, ya berarti dia kan sudah otomatis lebih rendah dari jantungnya. Jadi tidak apa-apa. Begitu. Duduk aja. Duduk aja. Yang nyaman, Mbak. Oke. Nah, kemudian ya, ini kalau misalnya kita mau menambah kenyamanan, bisa kasih ganjel bantal di sini, sehingga si pasiennya nggak nahan, tuh ya. Nah, kemudian baiknya kalau pengukuran tekanan darah itu ini disingkat, jadi tidak ada kain, karena itu akan mengurangi sensitivitas kita pada saat mendengarkan melalui stetoskop. Bersedia nggak? Bersedia. Oke, kalau misalnya ini bisa di atasin nggak? Kok kecil banget? Itu bisa ya? Apanya yang kecil? Ya. Lengan baju. Itu sana. Bisa nggak nih? Nah, kemudian ini adalah sphygmomanometer. Ya, jadi ada sulit. Ya. Bu, nggak bisa naik lagi. enggak apa-apa. Yang penting brachialisnya. Ini ada 2 selang. 2 aliran. Yang satu untuk mengalirkan udara. Dan harus kita cek dulu ya, ini kuncinya macet enggak, Inggris. nanti bocor enggak. Kemudian ini jarumnya yang nanti kita lihat ya. Nah, kalau menurut kalian ya, sepemahaman kalian saat ini, berapa sih tanda berhentinya kita? 140. 160. Tergantung denyut nadinya berhenti di mana, Bu? Di 150 tuh kalau untuk orang yang udah tua masih dep. 160 sih kemarin. Kemarin kapan? Kalau aku Bu sampai dia enggak Sampai dia agak kedenangan lagi, terus ditambah 20, Oke, Ibu. caranya gimana? Maka ini tidak bisa disamaratakan, pukul rata pada semua orang. Pasti, iya. Karena apa? Ada orang yang tadi katanya kalau simbah-simbah lansia gitu Iya. ya, dia kan cenderung Ada hipertensi. langsung. 160 ternyata dia 200 sistolnya. Ya, Iya. maka itu jadi nggak akurat. Maka yang harus diperhatikan adalah pada saat kita pompa, mansetnya ini kan dia akan terisi udara. Nah, kemudian kapan berhentinya? Tangan non dominan kita ini kita mempalpasi nadi radialis. Kapan berhenti adalah pada saat dia sudah hilang pulsasi. Ditambah lagi saat sudah hilang, maka ditambah 20 sampai 30 mm raksa. Iya. Jadi kalau dia hilangnya di sini di angka 100, ya maka kita tambah paling tidak sampai 120, 130-an. 130. 120, 130. Iya. Gitu, baru di pelan-pelan Dikurangi, buka. dilepas. Iya. Beberapa kasus makanya kalau misalnya masih muda, ini kan 19 tahun gitu ya. Nah, biasanya kayak pukul rata langsung genjot sampai 160, itu kan sudah sangat tidak Iya. tinggi sekali. Padahal dia misalnya cuma di 100 saja, kan nggak perlu yang seperti itu gitu ya. Misalnya pasiennya ini orang awam kan Bu, biasanya di 160, terus dia tiba-tiba kita kan akuratnya 120 tuh.
maksudnya 100, jadi kita tambah 120 kan. Nah terus tuh pasien itu kayak protes gitu, apa kita jelaskan baik-baik juga kan ya? Dia tuh nggak tahu, nggak. Biasanya kan kalau pengukuran sebelumnya itu kan nggak beda jauh ya. Nah itu bisa kita tanya dulu biasanya tensinya berapa atau misalnya wah nggak inget. Nah cuma ditanya aja rendah atau tinggi atau biasa gitu. Kalau misalnya ya biasa sih mbak, nggak pernah tinggi, ya itu kan kita juga misalnya nanti oh tensinya 110/70, wah nggak mungkin, masa saya nggak 160, kan nggak mungkin kayak gitu. Iya. Nah makanya itu biasanya kita tanya dulu. Atau kalaupun tidak pun tidak apa-apa, karena kita prosedurnya sudah tepat dengan mempalpasi Pasien. arteri radialis terlebih dahulu sampai hilang, kemudian ditambah lagi 20 sampai 30 mm raksa begitu. Nah kemudian ini kita menggunakan stetoskop. Nah pakai ya. Pakai Bu. Nah arahnya ini kan ada yang ke telinga ya. Iya. Arahnya adalah yang lebih apa ini? Ke Gini. dalam. Ke da- Kita jadi bukan seperti ini dan yang agak mengarah ke kita. ya. Jadi tesnya seperti ini. Nanti lebih kemana gitu. Kalau lurus Ya. Nah kemudian ini balik ini yang bagian yang lebih besar namanya Diafragma. diafragma. Digunakan untuk apa? Mendengarkan Pada suara-suara yang saran. enggak Saran. suara-suara yang sonan bukan sih Kecil. high pitch. high pitch Pitch-nya tinggi. oh high pitch Contohnya ya ini Iya. suara nafas. Kemudian kalau jantung kita nanti pakai yang 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 sebelahnya ya, karena dia sensitif pada low pitch. low pitch. Kalau misalnya nanti siapa ya, Mas siapa namanya? Siapa? Maggie. Misalnya Mas Maggie itu karena yang agak kurus ya, kurus nggak? kurus Maksudnya dia kalau kurus. laki-laki gitu ya. Nah itu nanti pada saat berbaring, kemudian di bawah SIC 4, SIC 4 itu Interkostal. di bawah SIC 4 itu adalah nadi apikal ya. Itu nanti bisa dilihat ada denyutan tuk 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 gitu. Dan itu bisa didengarkan menggunakan yang Yang kecil. ya. Nah, ya, tapi itu tidak akan kita lakukan sekarang gitu ya. Nanti karena kita mau melakukan tekanan darah, kita menggunakan yang bagian diafragma. Dan harus diperhatikan juga ini bisa diputar-putar ya. Udah terbuka atau belum, karena kalau misalnya masih terkunci dia tidak akan menyalurkan suara dengan baik. Begitu. Kemudian banyak juga yang kurang tepat dalam penggunaan stetoskop ini. Karena apa? Karena biasanya hanya ditaruh di sini. Padahal Di dalam. akuratnya padahal akuratnya adalah di Dalam. dalam. Susah ya Dari bawah. Berarti sudah. Ya, Mbak Nona. Kita meletakkan handset di atas Iya, 3 jari di atas. 3 jari 2,5 senti di atas di atas nadi. brachialis. Radialis, nadi radialis. Brachialis. Berapa? 3. 2,5 Jadi senti. antara dua tulang ini kita letakkan menghadap ke atas, jadi bukan di belakang, bukan di samping, bukan gimana. Di sini. Oh, gitu. Kemudian ini kita bisa letakkan di bawah atau bisa kita kaitkan di sini untuk memudahkan visualisasi. Itu. Jadi kita melihat dan kita pastikan untuk Terkunci. itu ya. Tangan non dominan kita tadi 3 jari.
3 jari Iya. memegang nadi Dia radialis. radialis. Nah ini nggak perlu langsung ditempel di sini. Yang biasanya terjadi kan langsung tempel. Nah ini nanti pada saat ini sudah berhenti, kita naikkan lagi 20-30 mm raksa, baru kita tempel di sini. Misi ya Mbak. Nah, saya mulai ya Mbak. Di bagian dalam. Agak tinggi ya Mbak. Tadi di angka 110 sistolnya, kemudian diastolnya di angka 70. 100/70. Biasanya berapa Mbak? 100 100 per? per 70, kadang 90 per 75. Oke, ya. Jadi tidak akan banyak-banyak perubahannya atau rentangnya jadi 150, enggak. Terima kasih Mbak. Iya, bisa diturunkan, saya bantu. Bu, kalau misalnya nggak pakai stetoskop boleh Bu? Pakai tangan aja 3 jari ini. Gimana? Nggak pakai stetoskop tapi pakai tangan ini aja Bu. Itu biasanya dilakukan yang sudah biasa gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa standarnya tuh seperti itu, Menggunakan stetoskop. ya. Nah kemudian tadi pada saat kita buka keran ini, buka kuncinya, jangan langsung pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai dia ininya hilang gitu. Baru kalau misalnya sudah hilang boleh Lepaskan. takutnya nanti iya jadi nggak tercatat dengan baik. Kalau misalnya tadi berapa ya itu kita bisa kembali lagi tapi kita juga mohon maaf ke si pasiennya karena kan tentu tidak nyaman ya makin lama. Mohon maaf ya Mbak, ini tadi agak kurang terdengar dengan jelas. Mohon maaf, saya ulangi kemudian diulang lagi. Prosedurnya sama dengan yang tadi. Begitu. Nah kemudian selanjutnya Mbak Mia, kita ada pemeriksaan suhu tubuh ya Mbak. Ini sudah tahu ya? Udah. Mau dipraktekkan? Gak apa-apa, mau dicoba lagi. Boleh. Mau di mana Mbak Mia? Hasilnya Aksil aja. masa mau diolah? Buat dia. Makan nasi basah. Siap Mbak Mia. Tidak nyaman Bu. Buka ini. Kayak gini. Ibu cuma lihat kesini lagi. Buka, Sedia kemarin aja nggak? buka baju. Gas banget. Bersedia enggak? Kalau misalnya enggak ya udah yang Enggak lihat. tahu ya. Nggak usah, Iya ya Bu, sudah kalau dibuka. tinggal Ya, jadi nanti pada saat sudah beberapa menit dia akan bunyi. berbunyi dan itu yang dulu yang kita catat. Iya. Gitu ya. Iya Oke, Bu. Kemudian Pernapasan. pernapasan. Nadi. Pernapasan sama nadi kita bisa gabung. Jadi Gabung. satu, ya. Ini Jadi kuku. yang kita pegang ya. Atau sekarang itu sudah ada yang disebut dengan jam gantung. Tahu jam iya, gantung? iya. Nah itu kalian bisa pakai juga kalau misalnya nanti di klinik di semester 4 besok itu sudah masuk klinik karena apa beberapa ruangan mungkin SOP-nya tidak boleh menggunakan jam karena itu juga resiko penularan kan kayak gitu. Maka bawalah yang jam gantung itu. Stopwatch. Stopwatch nggak semuanya punya.
Ya, HP. permisi ya mbaknya. Iya, HP. Tapi nggak boleh loh kalau di langsung pakai HP. Nggak bernafas. Jangan tegang, Mbak. Ajak ngomong. Sudah makan, Mbak? Kasih makan. Coba dulu. Waduh, bingung nggak sih kita ngaturin terus minta nafas lagi? Iya, bingung banget. Makanya tadi dia juga ngomong, kalau dia bicara gimana nih? Ya udah, 10 tahun bicara orang. Tahu masih kan? Ya, itu gimana? Bingung. Nah kalau misalnya tadi RR. Hilang. Bagus banget kok pagi. oke, nadinya saya sudah dapat 84 normal ya biasanya. Nah, cuma memang tadi agak sedikit sulit pada saat kita bersamaan dengan respirasi. Nah, solusinya adalah respirasinya ini bersamaan dengan yang suhu. Oh. Sehingga kalau suhu kan tidak perlu kita hitung ya. Iya. Nah, jadi pada saat itu memasang termometer, kemudian kita lakukan pengukuran Suhu. bukan Pernafasan, respirasi. respirasi. Begitu. Nah, setelahnya baru kita hitung nadi. Oh ya, sekali. Ya, jadi bisa Sekali. sekalian. Gitu. Nah, kemudian jadi pada saat menghitung nadi itu 1 menit penuh ya. Iya. 1 menit penuh. Jadi beberapa ini yang sering terjadi gitu. Di rumah sakit misalnya 1 menit itu kan 60 detik. Jadi cuma dihitung 15 detik. Itu nanti dikalikan 4 gitu. Tapi kita harus lihat pasiennya juga. Apakah dia ada kelainan jantung atau tidak, kayak gitu. Kemudian nadinya itu cenderung yang dia itu Lemah. bukan reguler atau tidak. Kalau yang pasien-pasien yang dengan kelainan jantung itu kan bisa irreguler, jadi dek 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 dek. Nah, kayak gitu. Jadi tidak disarankan untuk melakukan dengan mengalihkan yang tadi gitu. Ya, atau misalnya dengan 30 detik kemudian dikalikan 2. Nah, itu juga tergantung si pasiennya. Cuma standarnya kembali lagi kita hitung 60 detik full Iya. atau 1 menit full gitu. Ya. itu Bu, juga kalau dengan misalnya kan respirasi. tadinya tadi kan ada yang lemah kan ya, itu tetap dihitung juga. Lemah itu jadi kita pada saat TTV itu tidak mengukur kualitas nadi, tapi iya. kuantitasnya dalam 1 menit. Nanti pada saat kualitasnya, kemudian irama jantungnya seperti apa, ada EKG. Oh iya. EKG. Nanti kalian juga belajar EKG. Udah kan? Udah. Udah Bu. Nah, Fiskem. nanti di ini lagi diulang lagi. Itu ya. Pernafasan seperti tadi Lihat tempat-tempatnya. dilihat pergerakan naik turunnya dada, begitu. Kalaupun misalnya pasiennya tidak menggunakan jilbab atau laki-laki gitu ya, Ketambah. itu nanti kita bisa melihat juga data yang menyertai, kayak misalnya apa, si pasiennya ini ada tidak otot-otot tambahan pernapasan, kayak misalnya otot aksesoris di sini. Kalau pernah lihat nggak pasien yang asma kemudian Iya. ini kan sampai kayak itu otot bantu pernafasan. Jadi itu semacam kayak nanti menambahkan sebagai data penunjang kita. Oh, pasien ternyata di sini RR-nya takipnu nih 30 kali per menit gitu ya. Terus tampak juga di sana penggunaan otot-otot tambahan pernafasan. Kemudian apalagi cuping hidung. Dia ngembang kempis kalau biasanya pada pasien yang sesak atau pada pasien asma seperti itu. Kemudian suara nafasnya juga normal, tidak terdengar ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan ada yang namanya wheezing, ada yang namanya crackles. Nah, itu nanti ada lagi pemeriksaan.
Begitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Terima kasih ya Mbak Nia. Ini sudah selesai pemeriksaan tanda vitalnya. Bagaimana perasaannya Mbak Nia sekarang? Baik. Alhamdulillah sudah selesai Mbak Nia. Jadi setelah ini akan dilakukan pemasangan kateter ya Mbak ya, dan persiapan operasi. Saya terima kasih sekali Mbak Nia sudah sangat kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Jadi perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu, ini kita terminasi. Oh iya Bu, maaf ya. Terima kasih sekali Mbak Mia sudah kooperatif selama tindakan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah ini nanti akan dilakukan persiapan operasi dan dipasang selang kateter untuk membantu pengeluaran air ipis pada saat operasinya. Begitu. Terima kasih sekali Mbak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah maka, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya silakan demonstrasi pasang-pasangan dengan temannya. Itu lebih